Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai investasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi lanjutan yang diampu oleh Bu Ruli Priyanti Lianing Tiasari, SE, SPD, MSy. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Melia Puspita. Yang kedua, Dinda Rahma Raflesia. Yang ketiga, Putri Laili. Yang keempat, Riko Ardiansyah. Yang kelima, Laila Jauharotun. Yang keenam, Naila Artikasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu investasi. Nah, investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Investasi utang. Investasi dalam sekuritas utang atau debt securities merupakan instrumen investasi yang mewakili hubungan kreditor dengan suatu perusahaan seperti obligasi RI, obligasi perusahaan, commercial paper atau CP, dan sebagainya. Obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi yaitu A. Surat berharga obligasi merupakan surat berharga bersifat utang. B. Pemilikan obligasi tidak menimbulkan hak suara dalam pengelolaan dalam manajemen perusahaan. C. Pemilik obligasi akan mendapat keuntungan yang bersifat relatif tetap. D. Beban bunga yang dibayarkan oleh pihak penjual obligasi dapat dikurangkan dari perhitungan laba. Jenis-jenis utang obligasi. Yang pertama, ditinjau dari segi peralihan, yaitu obligasi atas unjuk atau bearer bonds dan obligasi atas nama atau registered bonds. Yang kedua, ditinjau dari segi jaminan, yaitu obligasi dengan jaminan atau secured bond dan obligasi tanpa jaminan atau unsecured bonds. Yang ketiga, ditinjau dari segi penetapan dan pembayaran bunga, yaitu obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, dan obligasi tanpa bunga. Yang keempat, ditinjau dari segi penerbit, yaitu obligasi oleh pemerintah dan obligasi oleh swasta. Akuntansi utang obligasi. 1. Pembelian obligasi. Pencatatan pada saat pembelian obligasi yakni dengan mendebit akun investasi obligasi dan mengkredit kas sebesar harga perolehnya. Contoh, tanggal 2 Januari 2015 PT Karuna membeli obligasi PT Sasa. Nominalnya 150 juta, bunga 11% dibayar setahun sekali setiap 2 Januari. Kurs obligasi 104%, komisi dan biaya administrasi 2 juta. Perhitungan kurs obligasi 104 per 100 dikali 150 juta, hasilnya 156 juta. Komisi dan biaya administrasi 2 juta. 156 juta ditambah 2 juta sama dengan 158 juta. Transaksi pembelian dicatat oleh PT Karuna dengan jurnal sebagai berikut. Investasi obligasi masuk di debit 158 juta dan kas berada di kredit 158 juta. Yang kedua, penerimaan bunga. Tanggal 2 Januari 2016, PT Karuna memperoleh bunga atas investasinya pada PT Sasa. Jumlah bunga yang diperoleh adalah 11% dikali 150 juta, hasilnya 16.500.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan bunga adalah kas 16.500.000 berada di debit dan pendapatan bunga obligasi 16.500.000 berada di kredit. Yang ketiga, bunga berjalan. PT Anita membeli obligasi PT Ananta pada tanggal 1 April 2014. Bunga obligasi 11% per tahun tiap 1 Mei dan 1 Oktober. Nominal 200 juta, kurs 103%. Biaya komisi dan administrasi 2.500.000, jangka waktunya 5 tahun.
Perhitungan jumlah kas yang harus dibayar oleh investor sebagai berikut. Kurs obligasi 103% dikali 200 juta hasilnya 206 juta. Komisi dan administrasi 2.500.000. Harga peroleh obligasi yaitu 2.208 juta. Jika menggunakan pendekatan laba rugi, jurnal untuk mencatat perolehan obligasi dan bunga berjalan adalah sebagai berikut. Investasi obligasi PT Ananta debit sebesar Rp208.500.000, pendapatan bunga berjalan debit sebesar Rp11 juta, dan kas kredit sebesar Rp219.500.000. Nomor 4. Penyesuaian atas bunga berjalan. A. Bunga yang belum diterima jika tanggal bunga tidak tepat di akhir periode. Jurnal penyesuaian untuk pencatat piutang bunga tersebut dilakukan dengan mendebit akun piutang bunga dan mengkredit akun pendapatan bunga. B. Amortisasi agio atau disagio jika harga perolehan tidak sama dengan nilai nominal. Jika harga perolehan obligasi di atas nilai nominal, maka akan menimbulkan agio obligasi, dan sebaliknya akan menimbulkan disagio jika harga perolehan berada di bawah nilai nominal. Jurnal untuk mencatat amortisasi agio dilakukan dengan mendebit akun pendapatan bunga dan mengkredit akun investasi obligasi. Sedangkan untuk mencatat amortisasi disagio dilakukan dengan mendebit akun investasi obligasi dan mengkredit akun pendapatan bunga. Nomor 5. Penerimaan pelunasan. Emiten akan melunasi ke investor utang obligasinya pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Masih menggunakan contoh soal obligasi, PT Ananta yang dibeli oleh PT Anita pada tanggal 1 April tahun 2014 dengan jangka waktu 5 tahun dengan nominal Rp200 juta. Maka pada tanggal 1 April tahun 2019, jurnal yang dibuat oleh PT Anita adalah kas debit sebesar Rp200 juta dan investasi obligasi kredit sebesar Rp200 juta. Yang keenam, pelepasan. Apabila obligasi dijual sebelum tanggal jatuh tempo, maka jurnalnya adalah kas di debit sebesar harga jual bersih ditambah bunga berjalan kalau ada, dan mengkredit investasi obligasi sebesar nilai bukunya. Selisih antara nilai buku dengan harga jual bersih diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jika harga jual lebih tinggi daripada nilai buku, maka diakui sebagai keuntungan dan sebaliknya. Nomor 7. Penyajian utang obligasi di neraca. Utang obligasi di neraca disajikan pada kelompok utang jangka panjang sebesar nilai bukunya. Jika pada tanggal neraca diketahui nilai pasarnya, maka nilai pasar disajikan dalam tanda kurung. Materi selanjutnya adalah investasi saham. Investasi dalam sekuritas ekuitas merupakan instrumen investasi yang mencerminkan kepemilikan modal dalam suatu perusahaan yang berupa saham biasa, saham preferen, atau capital stock. Untuk saham sendiri, saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu saham dari segi peralihan dan juga dari segi hak ditagih. Dari segi peralihan ada saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak mempunyai atau tidak mencantumkan nama pemiliknya. Kedua ada saham atas nama, yaitu saham yang mempunyai atau mencantumkan nama pemiliknya. Dari segi hak tagih yaitu saham biasa, saham yang pembagiannya dividennya dibayarkan setelah pembagian dividen, saham preferen. Kemudian ada saham preferen, yaitu saham yang pembagian dividennya dibayarkan sebelum pembagian dividen saham biasa. Selanjutnya menjual saham secara tunai. Penjualan saham secara tunai di jurnal dengan mendebit akun kas sebesar harga kursnya dan mengkredit akun saham sebesar nilai nominalnya. Selisih antara harga kurs dan nilai nominal merupakan agio dan disagio saham.
agio timbul jika harga kurs lebih tinggi daripada nilai nominal dan sebaliknya. Contoh, PT WGAH menjual 1000 lembar saham preferen 7% dengan nilai nominal 100.000 dengan kurs 105. Jurnal untuk mencatat penjualan saham sebagai berikut. Tanggal, April, keterangan berisi kas saham preferen 7%, agio saham, ref, kosong, debit dari kas sebanyak 105 juta rupiah, kemudian di kredit ada saham preferen dari 7% yaitu 100 juta rupiah dengan agio saham di kredit 5 juta rupiah. Selanjutnya contoh untuk akun disagio saham. Contohnya PT Karuna menjual 1000 lembar saham preferen 6%, nilai nominal Rp100.000 dengan kurs 98. Jurnal untuk mencatat penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut. Kas berada di debit dengan jumlah 98 juta. Saham preferen berada di kredit dengan jumlah 100 juta. Disagio saham berada di kredit dengan jumlah 2 juta. Disagio saham diperoleh dari saham preferen 6% dikurangi kas. Selanjutnya, akun saham biasa. PT Gargita menjual 5.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal harga yang ditetapkan Rp20.000 per lembar dengan harga jual Rp30.000. Jurnal untuk mencatat penjualan saham biasa tersebut ada sebagai berikut. Kas didebit dengan jumlah 150 juta. Untuk saham biasa berada di kredit dengan jumlah 2 juta. Yang kedua yaitu menjual saham secara pesanan. Saham yang dijual secara pesanan dicatat dengan mengkredit akun modal saham biasa dipesan sebesar nilai nominalnya. Sedangkan akun kas berada di debit sebesar uang muka yang diterima. Selisih harga jual dengan kas yang diterima didebit ke akun piutang kepada pemesan saham biasa dipesan. Sedangkan aigo dan disagio merupakan selisih antara nilai nominal dengan harga jual. Contoh, tanggal 23 November 2014, PT WWK mendapat pesanan 30.000 lembar saham dari PT WK. Dengan harga per lembarnya 15.000, uang muka 20%, nilai nominal saham adalah 14.000 per lembar. Pesanan akan dibayar tanggal 3 Maret 2015. Untuk mencatat penjualan saham sebagai berikut. Kas berada di debit dengan jumlah 90 juta rupiah. Piutang kepada pemesan saham didebit dengan jumlah 360 juta rupiah. Modal saham dipesan berada di kredit dengan jumlah 420 juta rupiah. Aigo saham berada di kredit dengan jumlah 30 juta rupiah. Misal kita disuruh mencatat disagio atau disuruh mencatat disagio saham, tinggal kita ganti saja aigo saham dengan disagio saham. Yang ketiga yaitu modal sumbangan. Modal sumbangan terjadi karena adanya sumbangan yang diberikan kepada perusahaan berupa aktiva tertentu tanpa imbalan. Pada saat sumbangan sudah diterima, perseroan tidak membuat jurnal tetapi membuat suatu catatan atau memorandum. Bila saham sumbangan dijual, maka perseroan akan membuat jurnal dengan mendebit akun kas dan kredit akun modal sumbangan. Misalnya, salah satu pemegang saham menyumbangkan 15.000 lembar saham biasa. Saham tersebut dijual kembali oleh perseroan dan laku dengan harga 10.000 per lembar. Catatan dan jurnal yang dibuat oleh perseroan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat penerimaan sumbangan saham, yaitu catatan atau memorandum diterima sumbangan 15.000 lembar saham biasa. Yang kedua, untuk mencatat penjualan saham sumbangan,
Kas berada di debit dengan jumlah 150 juta. Modal sumbangan berada di kredit dengan jumlah 150 juta. Materi selanjutnya yaitu menilai dan melaporkan investasi. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode penilaian dan metode ekuitas. Metode penilaian digunakan ketika kepemilikan kurang dari 20%, sedangkan metode ekuitas digunakan ketika kepemilikan sebesar 20% sampai 50%. Yang kedua, kepemilikan kurang dari 20% tapi memiliki pengaruh yang signifikan. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50%. Materi selanjutnya yaitu penyajian investasi dalam laporan keuangan. Kategori investasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sekuritas perdagangan, hutang, dan ekuitas, penilaian nilai wajar, klasifikasi aktiva lancar. Yang kedua, dimiliki hingga jatuh tempo atau hutang, penilaian biaya yang diamortasi, klasifikasi lancar atau tidak lancar tergantung pada jatuh tempo sekuritas individual. Yang ketiga, hutang yang tersedia untuk dijual, penilaian nilai wajar, klasifikasi bergantung pada situasi lancar atau tidak lancar bergantung pada jatuh tempo, serta ekspektasi penjualan dan penebusan tahun berikutnya. Yang keempat, ekuitas yang tersedia untuk dijual, penilaian nilai wajar, klasifikasi bergantung pada situasi lancar atau tidak lancar bergantung pada ekspektasi penjualan pada tahun berikutnya.